Oke, hari ini saya mau buat satu PC. Tapi PC untuk ini video yang akan saya buat hari ini ialah size ITX. Ya, yaitu size yang paling kecil lah. Tapi saya punya budget yang saya akan guna untuk semua dalam ni video ialah RM800. Dan semua komponen yang saya akan guna semua dari Shopee. Jadi kalau kamu interested, stay tune. Sebab hari ini saya akan buat PC yang kecil. Oke, jadi macam biasa kita akan unbox kita punya motherboard. Tapi sebelum saya unbox apa-apa di video ini, last video untuk pas video saya semua kan saya guna pisau kecil yang warna merah tuh kalau kamu nampak dalam tuh video. Dan adalah orang kasih komen di video last ya, dia bilang janganlah kau bro guna kitchen knife, gunalah pisau yang betul-betul. Jadi saya sudah upgrade. Jadi ini adalah pisau yang saya upgrade. Jadi ini bukan kitchen knife, ini ialah chef's knife. Jadi ini adalah pisau yang kita akan guna untuk unbox kita punya barang-barang mulai dari video ini sampai video yang adalah seterusnya in the future. Tapi belum tahu lagi, mungkin saya upgrade lagi. But for today ini kita punya pisau yang kita akan guna. Alright, jadi ini ialah motherboard yang kita akan guna. Jadi ini ialah motherboard ITX. Tapi kalau kamu boleh nampak, ini motherboard agak pelik sikit lah. Memang dia pelik. First, saya akan cakap dia punya specs lah. Dia punya specs yang ini ialah dia punya chipset lah. Chipset dia ialah H61. Seterusnya dia ada dua RAM slot. PCIe ada satu saja. Ada M.2 connector, M.2 NVMe sama M.2 Wi-Fi Bluetooth. Kalau kita boleh tengok dia punya sini ports. Ada HDMI dan ports yang macam biasa lah, USB, VGA. Ini ialah motherboard dari China. Kalau kamu tahu pasal PC, motherboard chipset. H61 ialah motherboard yang support only second and third gen. Kalau saya salah, second and third gen Intel. Di bawah sini ada slot untuk M.2 NVMe storage. H61 tidak support itu feature. Jadi kenapa dia ada di sini? Mesti kamu mau soal gitu. Kenapa dia ada di sini? Sebab yang brand-brand China nih salvage balik chipset yang lama-lama. Diorang salvage daripada yang office PC yang banyak sudah PC tidak guna. Jadi diorang ambil tuh office PC, diorang ambil tuh chipset aja, diorang potong. Dan kenapa diorang potong? Kenapa diorang jual balik jatuh motherboard? Sebab memang tiada nilai sudahlah. Sebab tengoklah second gen sama third gen Intel je boleh taruh dan semua, dan expansion pun kurang yang modern feature begitu. Jadi diorang pergi potong ini chipset, diorang mod supaya dia boleh support NVMe SSD dan juga HDMI. Sama juga memang HDMI pun tidak support di H61 pos dia memang tidak HDMI, VGA aja selalu ada. Untuk CPU kita hari ini kita akan guna ialah i5 2400. Jadi ini ialah Intel second gen, i5 second gen. Jadi kenapa saya pilih ini? Sebab ini je yang dapat masuk dalam budget. Saya kira mau kasih masuk i7, yang i7 2600, tapi dia punya harga ada mahal sedikit. Dan saya betul-betul mau kasih anda 800 ni build. Dan satu lagi, saya pernah guna ini CPU lah, dan saya tahu macam mana dia punya performance, dan saya memang tahu apa yang saya expect dia punya performance. So ini setiap berapa ingat dia punya specs, tapi saya kasih dalam juga dalam screen. So ya, ini adalah CPU yang kita akan guna. Untuk RAM adalah ini. Ini ialah DDR3 dari Kingston. So untuk ini kita punya PC ni hari kita hanya boleh kasih masuk 8GB lah, 8GB of DDR3 running at 1333 MHz. So dan ini juga yang specifically ini punya RAM. Jadi yang low profile lah, yang tidak tinggi. Jadi ini sangat perlu kita
kasih low profile sebab casing kita ialah kecil. Sebab kita build ITX. Okay, untuk kita punya cooler. So untuk cooler tidak berapa banyak pilihan sebab casing kita ada limit lah untuk berapa tinggi itu CPU cooler. Jadi CPU cooler kita paksa yang low profile punya, yang tidak tinggi. Jadi ini ialah kita punya adalah CPU cooler, iaitu dari Cooler Master i30. Jadi ini CPU hanya untuk Intel punya Intel punya platform, AMD tidak boleh guna. Dan ini dia punya tinggi CPU dia, CPU cooler ialah 55 mm. Jadi dia macam muat lah dalam casing kita. Casing kita nanti saya cerita, tapi ini saja yang macam limit dia lah, limit untuk CPU cooler boleh muat untuk casing. Sekarang yang kita sudah pasang ialah kita punya motherboard kita ada sudah sini, kita punya CPU dan kita punya CPU cooler dan RAM. Dan paling last yang kita mau pasang ialah kita punya M.2 NVMe SSD. Jadi mari kita pasang. Jadi ini ialah SSD yang kita akan guna dalam build ini, yaitu dari Patriot P300. Jadi ini capacity dia ialah 256 GB. Ini je yang saya boleh kasih masuk. Boleh juga saya kasih masuk yang 512, tapi banyak yang saya perlu downgrade yang ada parts yang lain. Alright, jadi untuk kita punya motherboard semua sudah kita prep. Kita punya CPU sudah, CPU cooler sudah, RAM dan juga kita punya SSD. Jadi sekarang saya akan kasih tunjuk kita punya casing ITX. Alright, jadi ini ialah kita punya casing. Saya lupa sudah apa nama dia, tapi yang saya tahu ini ialah casing dia punya orang yang buat ni ialah Harimau 3D, iaitu casing ini dibuat daripada 3D printer. Ini casing memang kurang yang kamu boleh kasih muat. Yang saya tahu ialah motherboard ITX, power supply hanya flex dan dia punya GPU yang low profile punya. Jadi semua yang komponen yang kita akan guna memang yang kecil lah. Saya akan kasih masuk juga chart yang apa-apa komponen yang boleh masuk dalam ini casing. Ini kalau kamu lain daripada warna hitam pun boleh. Kamu boleh ada macam banyak warna, ada warna putih, biru, pink, hijau. Sama juga macam yang part inilah yang hijau nih. Ini pun kamu boleh pilih lain daripada hijau, warna hitam, putih ataupun yang lain-lain. Jadi sebelum saya build ini PC dalam ni casing, saya mau kasih unbox dulu kita punya power supply dan kita punya GPU. Sebab building ini dalam ni PC saya mau macam yang take time. So ITX ni ada susah sikit dan ni first time saya buat PC guna ini casing. Jadi dia lain daripada casing lain lah maksud saya. Jadi ini ialah kita punya power supply. Okay, jadi power supply yang kita akan guna hari ini ialah iaitu dari brand FSP, dan ini ialah size specifically lah. Ini size ialah flex size. Dan ini punya power supply wattage dia ialah 270 watts kalau saya silap lah. Dan ini ialah PSU yang boleh PSU yang boleh muat dalam casing ini. Kita tidak boleh SFX pun tidak boleh muat, apalagi ATX. Jadi ini yang boleh boleh muat. Selain daripada itu dia punya konektor dia tidak banyak. Konektor dia yang ada ialah 24 pin, 4 pin untuk kau punya CPU dan juga Molex and SATA. Jadi ini power supply tidak GPU punya kabel. Dan
paksa kita guna dulu lah GPU yang tidak memerlukan 6 pin ataupun 4 pin power dari kita punya power supply. Oke, jadi next ialah kita punya GPU. Jadi ini ialah GPU yang kita akan guna untuk build ini. Ini ialah dari brand Isurix, mesti kamu ingat nih brand, yaitu RX 550 4GB. Jadi masa saya mau beli GPU, memang kurang selection untuk yang low profile punya GPU. Ada beberapa, tetapi ada yang memang yang performance-nya memang teruk ataupun ada yang mahal. Jadi ini macam in the middle ground lah. Dia bukan mahal betul dan dia punya performance bukan teruk. So, ya, jadi ini kita punya GPU. Satu lagi, saya tahu juga lah, memang banyak orang tahu ini brand Isurix. Kalau kamu tengok di komen saya punya first video, saya guna Isurix punya GPU juga, RX 580. Banyak orang cakap lah, banyak. Ada beberapa orang cakap yang bahwa ini brand ni specifically lah, dong punya brand macam beberapa bulan macam terus rusak. Tapi susah faham juga kenapa, sebab kebanyakan dorang ini brand China ini dorang refurbish je bani. Dorang refurbish GPU yang lama dan terus buat desain baru dan jual lah begitu. Tapi yang GPU saya yang saya guna tu Isurix yang 580 dari sekarang masih lagi lah running dan tiada juga lah isu yang saya boleh tiada isu juga lah masa main game begitu. Jadi saya harap ini GPU tahan lama lah. Sekarang saya sudah kasih tunjuk semua kita punya parts kan. Kalau tidak silap, saya sudah kasih tunjuk semua. So, ini first time lah untuk di channel saya yang saya buat time lapse. Sebab kalau untuk ini casing memang semua take time lah, kasih slow and steady. Dan lepas itu time lapse lah, terus pergi B-roll lah. Jadi, enjoy. Untuk game pertama kita akan main Valorant. Jadi Valorant untuk ini game kita pilih tengok settings dulu lah. Settings, kita pilih video. Kita akan main dalam 1080p dan juga
dia punya quality semua saya kasih low supaya kita dapat FPS yang tinggi lah. So mari kita masuk game, kita akan main deathmatch-nya. Oke, kita sudah masuk game. Target saya untuk ini match 5 kill. Biarpun dia punya objektif lebih daripada itu, tapi aduh, tapi oi. Macam mana tuh? Tapi ya betul lah, saya tidak berapa pandai main ini game, saya tidak pernah, cuma saya ya betul lah tidak pernah main ini game. Dan ya harap kita dapat 5 kill lah. Nah, 1 kill. Kemudian 4 lagi. Jauh betul. Mau cari yang dekat nih. Aish. Ganti weapon dong semua. Alah. Wih. Dua kill. Oke. Kalau laju sikit setimbak tuh boleh bah. Oke, one more kill, baru saya puas hati. 10 kill remaining. Oke, nice, 5 kill, begitu bang. Oke, ya tengoklah berapa kill kita akan dapat. Di loadout. Susah dia. Macam mana saya miss tadi. Malunya. 6 kill, let's go. Oke. Jadi itu adalah Valorant, biarpun saya kalah 6 kill. Jadi oke. Dan kita punya FPS ya tinggi juga lah, di atas 150 begitu, 140. Dan dia punya GPU temperature tidak, sebab ini GPU tidak sensor. Tapi CPU temperature dia ada tinggi sedikit lah, 70 gitu, 71 dan 70 ke atas. In terms of usage pula, GPU kita ada rendah, dia di bawah 50%. Kita punya CPU yang banyakkan lah buat kerja. So, tapi biarpun gitu kita dapat juga lah banyak FPS. Jadi itu untuk kita punya first game. Let's go to the next game. Alright. Jadi untuk game kedua kita akan main satu game yang lama sudah lah, yaitu BioShock Infinite. Jadi untuk sebelum kita main, kita tengok dulu lah dia punya grafik semua. Kita akan main 1080p macam biasa. Dan dia punya quality kita akan pergi medium. So basically mid setting lah kalau ini game. Dan ya, mari kita tes. Oi, dari belakang. Salah. Boleh belakang ini sini. Ini boleh coba untuk pistol dia dapat kali. Siapa suruh orang boleh tembak saya, bro? Siapa itu? Udah coba saja. Oi. Mantap. Aduh, hai, macam mana nih? Aduh, hai. Kita lagi. Nice. Pulau kan walaupun keluar sudah respon. Apa dari fokus? Urut lah. Api-api. Babe. Oh, sebenarnya apa? Babe.
Oh, Whoa! Damn hook must be magnetized. coba jadi Spiderman. Masih dia boleh emote orang. Satu ya, satu maju. Itu dulu ya makan. Kamu mau apa? You want astaga? Ada machine gun bah. Ada ini. Yang api-api itu. Itu ada bang. Itu ada bang. Allah. Oke, jadi ini adalah BioShock lah, BioShock Infinite. Dan kalau kita tengok kita FPS kita dapat juga lah. Kita dapat lebih. Cuma di sini saya ada on satu settings kah yang dia kenapa dia masuk satu settings yang dimana dia akan kasih lock lah 60 fps. Lagipun monitor yang kita guna sekarang ialah dia cap 60 fps ya. Jadi oke lah, dikira oke, maksudnya dia boleh kasih lebih lagi. Dan untuk kita punya GPU dan CPU kita, oke lah, kita punya GPU yang semua buat kerja, CPU kita ada rendah sedikit buat kerja. Dan kita punya CPU tidak terlalu panas lah nih kali, maybe 60 begitu, 60 lah, 60 ke 65 range dia, 60 degree. Jadi let's go to the last game. Alright, untuk kita punya last game yang kita akan main untuk hari ini ialah The Witcher 3 Wild Hunt. Jadi ini game dia memang kamu tahu lah ini game dia ni apa yang Game of the Year, nggak tahu tahun berapa. Tapi biarpun dia game lama, dia masih lagi grafik yang demanding lah. Jadi sebelum saya buat apa-apa, saya tunjuk dulu lah kita punya settings yang saya untuk di game yang kita akan main. Jadi kita pergi video ke mana nih, grafik. Dan kalau kamu tengok kita punya resolution 1080p, memang semua kita akan main 1080p. Dan kita punya quality semua saya kasih medium. Saya boleh kasih low tapi macam-macam lah. Tapi kalau ya kamu boleh kasih low, tapi bagi saya mau kasih medium. Jadi let's play. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did you know they eat the living as well? No. Tapi kalau kamu tengok kita FPS, His theory lock collapsed. 30. Jangan melawan. Bad idea. Oh. Hoi. Peasant. Hoi. Kuda, lari kau. Staining you. Mana sampai kuda ni? Roach kamera. Apa kan ni kuda? Kita mau cari enemy. Enemy barulah, okay. So many Goals. Don't Level just 2. started. One up. Nice. Ada lagi kah? Wih, level 5 wolf. Wow, memang dia bisa terlihat kemampuannya. Siap. Apa itu? Drowner. Lupa saya enemy. Kuat tau orang ni. Laskan sini kau. Sini gue lari. Tapi semua mati saya guys. Oi. Nasib. Sini kamu. Satu orang. Oi. Lari lah. Aduh, saya tidak.
habis. Aduh hai. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Jadi kalau kita boleh nampak tadi kita punya performance kita punya FPS untuk Witcher 3 oke juga lah. Dia maintain 29 lah, 28, 29, 30, 31 FPS begitu. Dan kita punya GPU punya usage on 99%. Jadi memang kita punya GPU buat kerja. Temperature saya tidak tahu, tapi saya rasa dia akan sama macam CPU juga lah, harap lah. Sebab kita punya CPU punya temperature ialah di bawah 60. Di bawah 60 lah gitu, 60 ke 65 kalau saya tengok. Dan kita punya CPU usage pun yang adalah range yang ngam. So, ya. Okay, jadi kita sudah kita punya unbox, kita punya komponen semua, terus kita pre-build, and then kita sudah test 3 game dan gunaan di PC. So, ini part conclusion di mana saya akan kasih cakaplah pasal di PC. Jadi yang pertama ialah kita punya budget. So untuk semua barang yang saya beli untuk buat ini PC ialah memang ada 800 lah. Kalau saya boleh ingat 790 lebih kah atau 780 begitu. Ada tiga main komponen yang saya mau cerita sekarang ni. First ialah dia punya casing. Ini casing ni dia bukanlah casing brand yang kamu tahu macam MSI, Corsair, apalagi Techway dan yang lain-lain. Ini casing ini dari satu seller dari sini Malaysia juga, specifically di Semenanjung punya negeri tidak pasti. Ini ialah macam yang 3D macam saya bilang lah masa saya unbox tu, ini ialah 3D print casing. Dan banyak lagi variation. Ada yang dia macam ini juga tapi yang support yang full size punya GPU. Kau ni nitpicking je lah. Satu yang saya tidak berapa suka ini casing ni, satu dia punya power button. Dia punya power button boleh, tapi kalau boleh cari yang besar lagi lah, besar power button. Saya tahu kenapa dia pilih ini yang memang senang adalah yang murah, tapi kalau boleh next kalau kamu buat lagi casing nanti Harimau 3D kalau kamu dengar, gunalah power button yang besar sikit begitu. Selain itu yang saya mau cakap, dia punya cooling untuk ini casing. Ini casing tidak support apa-apa pun fan. Yang maksud saya fan bukan CPU cooler, maksud saya fan yang yang 80mm, 90mm, 120 begitu, dia langsung tidak support. Kalau saya mau buat PC, at least buatlah satu ataupun dua intake, satu exhaust kalau boleh. Biarpun guna yang fan 80mm atau 90mm. Sebab sini cooling untuk ini PC bergantung kepada dia punya CPU cooler dan juga cooler untuk GPU kita. Jadi dia tiada lagi external tiada lagi cooling solution lain. Tapi saya boleh bagi kredit juga lah. Semua di sekeliling ini casing yang semua kamu nampak ni memang ventilation lah, memang dia free macam banyak airflow begitu. Tapi kalau kamu guna ni casing campur dengan komponen-komponen yang memang yang top tier punya, yang contoh lah Ryzen 7 begitu, atau Ryzen 9, Intel i7, Intel i9, dan juga GPU low profile yang memang banyak makan power, tambah lagi power supply yang wattage yang tinggi, memang ini PC akan struggle with temperature. Sekarang kita guna ni memanglah komponen-komponen yang satu yang tidak draw a lot of power dan juga memang komponen yang lama, jadi tidak produce a lot of heat. Tapi selain daripada itu, ini casing memang cun lah, memang saya suka. Okay, next yang saya mau cerita ialah dia punya GPU itu yang kita akan guna hari ini. GPU yang kita guna ialah, kalau kamu ingat, dari brand Isurix lah. Dan ini GPU at first tidak masalah, tapi masa saya unboxing tu ada satu yang saya terlupa pandang, yaitu dia punya PCIe bracket. Yang kamu tahu kan, yang tu yang besi lah, yang di belakang dia tu supaya kita dapat screw. Ini dia bagi yang full size punya PCIe bracket, which ini casing tidak support. Ini casing support yang 8mm punya panjang. Dia tidak boleh yang support 12 cm. Jadi saya terpaksa buka itu bracket dan supaya dia dapat muat. Sesudah order lah bracket
Untuk ini GPU dari Shopee, harganya RM5, tapi kalau tambah shipping RM15. Tapi itulah, kalau dalam di dia punya Shopee list lah, Shopee punya kedai, saya nampak macam included dia punya bracket. Tapi sekali saya unboxing tiada. Jadi kemungkinan Isurix lupa ataupun memang quality control dorang tidak ada lah. Ada yang tidak. So kalau kamu mau beli ini GPU, kamu tanya dulu lah tu seller ada tu bracket kah ataupun tidak. Kalau tidak pun paksalah kamu beli yang lebihan, yang bracket daripada yang kedai lain. Jadi itu untuk GPU. Next ialah itu kita punya motherboard. Jadi ini last lah saya mau cerita kita punya motherboard. Motherboard kita ni ada interesting sikit sebab kita punya motherboard ni banyak betul lah yang macam pelik gitu. Sebab kita punya motherboard yang kita guna ni ialah dari H61, which is chipset yang hanya support Intel second gen dan kalau tidak silap third gen. Tapi kalau kamu nampak ini Mobo boleh support NVMe SSD dan juga ada HDMI port, which is tidak support di H61 punya chipset. Jadi ini memang clearly modded punya motherboard, yaitu yang chipset dia kena salvage dari motherboard lama, terus itu company buat motherboard baru tapi dia mod itu CPU itu chipset supaya dia dapat support teknologi yang baru seperti yang NVMe SSD itu. Dia bukan juga lah bad news, cuma yang saya mau cakap sini satu lagi, dia punya upgrade pad. Memang tiada upgrade pad. Ini kalau dia support third gen, paling pun kamu boleh kasih up dia pergi third gen i7 third gen yang 3770 itu kata. Dan dia punya RAM kalau saya silap ini sampai 60GB kah ataupun 32. Tapi dia DDR3 lah, jadi tidak berapa, bukan DDR4. So dia punya upgrade pad memang tiada. Memang itu saja, memang kena lock dengan 2 generation. Jadi kalau kamu mau contoh buat keep this PC 5 tahun begitu, dari yang sekarang 2024 5 tahun, memang banyak game yang kamu tidak boleh main. Tapi kalau kamu main game yang lama-lama, ya sini PC masih boleh support. Tapi ya, dan selain daripada itu saya tidak komplain lah. Memang kamu nampak kan performance semua tadi di sana masa kita main 3 game itu performance macam mana. Nanti saya di link di bawah saya akan kasih link lagi lah, saya kasih extra link komponen-komponen seperti GPU. Saya akan kasih tambah 2 lagi mana yang saya rasa bagus untuk ini ini PC. Memang harga dia akan lain lah, tapi at least kamu ada option. Dan juga semua saya akan kasih link. Maybe dia punya saya rasa GPU je lah saya kasih lebih daripada 1. Dan ya, so itu je untuk video hari ini. Siapa yang dapat singgah sampai sini, thank you very much. Dan kalau kamu enjoy ini video, please like dan juga subscribe lah. Itu je yang saya minta. Dan ya, kalau kamu enjoy lagi, bukanlah enjoy, so nanti next video mungkin bukan macam ni lah. Jadi ini first saya punya ITX build. In the future saya akan buat lagi, tapi by the book, bukan komponen-komponen macam ini. Tapi ini macam saya punya project kecil-kecil lah. So jumpa next video dan ya, pelan-pelan guys, bye.